Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya muliakan Kiai Haji Muslim Muallim, pimpinan segenap pengurus serta jemaah Majelis Hafizul Quran Al-Mubarakah, yang semoga kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah pada malam hari ini kita diberi nikmat sehat dan sempat sehingga dapat berkumpul bersama-sama melaksanakan rutinitas di majelis kita yang kita cintai ini, Majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia diciptakan sempurna, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai potensi menjadi makhluk yang baik, mempunyai potensi menjadi makhluk yang soleh, karena manusia telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempurnaan baik jasmani atau rohaninya, serta dianugerahkan Allah dengan akal dan pikiran yang tidak diberikan kepada makhluk yang lainnya. Akan tetapi kelebihan dan kesempurnaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semuanya kemudian tidak akan menjadikan manusia itu menjadi makhluk yang baik, tidak akan menjadikan manusia makhluk yang soleh apabila di dalam diri manusia itu terdapat 5 perkara yang 5 perkara itu dibiarkan tidak berusaha untuk memperbaikinya. Di dalam Al-Quran ataupun hadis serta para ulama telah banyak menjelaskan, memberikan tuntunan kepada kita semua, termasuk apa yang telah disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bahwasanya beliau mewanti-wanti kepada kita umat muslim ini untuk berhati-hati terhadap 5 perkara. Laula khamsu khisalin, seandainya tidak karena 5 perkara, la saran nasu kulluhum salihina, niscaya seluruh manusia itu akan menjadi orang yang baik, seluruh manusia akan menjadi orang yang soleh. Apa 5 perkara yang menjadi pencegah, menjadi penghalang kita untuk menjadi orang yang soleh? Oleh beliau dijelaskan yang pertama adalah al-qana'atu bil jahli, yaitu orang yang senang, orang yang sudah merasa puas dengan kebodohan yang ada pada dirinya. Yang kedua, wal hirsu 'ala dunya, adalah orang yang rakus terhadap perkara dunia. Sedangkan yang ketiga, wasyukku bil fadli, yaitu orang yang kikir, orang yang tidak mau berbagi terhadap rezeki yang telah diberikan Allah. Dan yang keempat, wariya'u fil amali, adalah orang yang selalu riya ketika melakukan amal kebaikan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah al-ijabu birra'yi, yaitu orang yang selalu membangga-banggakan diri. 5 perkara ini, kata Sayyidina Ali, yang harus dihilangkan kepada diri manusia. Oleh karenanya, pada kesempatan mulia ini saya ingin mengupas satu persatu dari apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Yang pertama yaitu puas dengan kebodohan. Islam ketika diturunkan Allah
ke muka bumi ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diawali dengan turunnya Iqra. Iqra artinya bacalah. Ini mengartikan bahwa Islam tidak menginginkan umatnya bodoh. Rasulullah menginginkan umatnya menjadi orang yang pintar. Bacalah alam ini, bacalah ciptaan Allah, bacalah apa yang bisa engkau lihat di muka bumi, bacalah sesuatu yang tak bisa kau lihat yang ada di muka bumi ini. Artinya orang Islam diperintahkan untuk pintar. Mungkin kita di masa kecil tidak diberi kesempatan oleh Allah karena faktor keadaan orang tua, karena memang akses untuk menuntut ilmu itu tidak ada, sehingga kita tidak bisa belajar, kita tidak bisa mengaji tentang agama. Tetapi bukan itu kemudian menjadi alasan. Inilah pentingnya kita bermajlis. Inilah pentingnya di dalam majlis itu ada kajian-kajian keilmuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi saudara-saudara yang mungkin tidak lulusan pesantren, tidak lulusan akademi, yang belajar tentang agama, bisa dia sedikit demi sedikit menambah pengetahuan agama melalui majelis-majelis seperti ini. Maka kita bersyukur kita ditakdir oleh Allah dapat bersama-sama berada di majelis Al-Mubarakah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan menambah keilmuan bagi kita, menambah amal kebaikan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kata Rasulullah, innallaha ta'ala yubghidu kulla alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat benci terhadap orang yang pandai urusan dunia tapi bodoh urusan akhirat. Kalau urusan dunia dia paling pintar, bisnis paling pintar, tapi ogah dia untuk belajar tentang ilmu akhirat. Kenapa? Karena di dalam Islam juga diajarkan, silahkan kamu raih dunia sebanyak-banyaknya, asalkan dengan cara yang baik dan halal, tapi jangan lupakan akhiratmu, karena setelah dunia engkau akan menghadapi alam yang begitu panjang, yakni alam akhirat. Oleh karenanya kita tidak mau untuk meningkatkan keilmuan, sudah merasa cukup dengan kebodohannya, itu termasuk menjadi pencegah orang akan menjadi orang baik ataupun orang soleh. Yang kedua, yaitu orang yang rakus terhadap dunia. Karena saking cintanya kepada dunia, rubah kepada dunia, sehingga kemudian dia mengenyampingkan segala aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tak peduli lagi apakah itu halal, tak peduli lagi apakah itu haram. Yang penting bisa dapat, urusan dunianya tetap ia lakukan. Orang yang seperti ini, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, adalah termasuk ciri kedua orang yang akan terhalang menjadi orang yang soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, az-zuhdu fid dunya yurikhul qalba wal badan wal ghurbatu biha tut'ibul qalba wal badan. Orang yang zuhud, mengambil seperlunya tentang urusan dunia, maka hati dan badannya akan ditenangkan oleh Allah. Hati dan badannya akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, orang yang terlalu berlebihan terhadap dunia, maka hati dan badannya tidak akan pernah tenang. Hati dan badannya selalu disakitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang menjadi penghalang orang menjadi orang baik atau menjadi orang soleh adalah sifat kikir atau bakhil. Ketika kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu di dalam rezeki kita, maka perlu kita tahu bahwa di sana ada lisaili wal mahrum, ada hak 8 golongan yang dititipkan Allah kepada kita untuk kita keluarkan, yaitu zakat kita,
baik itu zakat malnya, zakat fitrahnya yang telah diwajibkan oleh Islam. Maka kelebihan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu yang diberikan kepada kita bukan 100% yang sampai kepada kita itu milik kita, tapi ada hak-hak dari 8 golongan yang mutlak harus kita keluarkan, karena ketika tidak dikeluarkan itu akan menjadi pencegah kita menjadi orang soleh menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah sifat riya. Ini penyakit terbesar kita. Sifat dasar manusia itu adalah ketika dia melakukan kebaikan dia selalu ingin dilihat orang, tapi ketika melakukan kejelekan dia selalu ingin menyembunyikannya dari orang. Inilah sifat dasar manusia. Karena tantangan terbesar bagi manusia, bagi umat Islam terutama adalah sifat riya yang ada di dalam diri kita ini. Segala kebaikan kita ingin dilihat oleh orang, padahal setiap kebaikan, setiap perbuatan soleh yang kita lakukan yang ingin dilihat orang lain, itu kembalinya bukan kepada Allah, tapi kembalinya kepada niat ketika dia melakukan kebaikan itu. Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap perkara itu tergantung apa yang telah diniatkan. Ketika Anda sholat tapi niatnya hanya ingin dipuji orang, maka tak akan sampai kepada Allah, tapi sampainya kepada pujian orang. Apa yang Anda inginkan, ingin dipuji orang, pasti orang memuji, tapi kepada Allah ibadah kita, sholat kita itu akan tertolak. Begitupun kita ketika kita sedekah, begitupun ibadah-ibadah yang lain, kecuali ketika kita membaca sholawat. Maka salah satu keistimewaan sholawat adalah sampean mau membaca riya ataupun tidak, itu tetap sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan sedekah, beda dengan sholat. Kalau sampean baca sholawat, mau riya, pengen dilihat mertuanya, pengen dipuji orang, tak peduli. Setiap sholawat yang dilantunkan itu akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, yang juga berbahaya, akan mencegah orang menjadi orang yang soleh, adalah orang yang suka membanggakan diri. Wah, ini aku nih kawannya apa, tahu apa, kawannya bodoh, kawannya tak bisa apa-apa, dasar kawannya goblok. Ini mau lihat orang pintarnya. Mau di sini di Ketapang nih tidak ada, saya ngaku nih. Nah, itu orang yang membanggakan diri. Orang yang seperti itu, kata Sayyidina Ali, bukan orang pintar, tapi justru dialah orang yang bodoh, karena dia punya ilmu tapi tidak bisa menyerap ke dalam hatinya, sehingga ilmu yang ia miliki tidak akan bermanfaat, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri sudah tidak ada gunanya. Kan orang yang berilmu pasti tahu bahwa orang yang suka membanggakan diri, orang yang riya, itu amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 5 perkara ini yang harus kita wanti-wanti para jemaah sekalian, termasuk juga kepada peringatan kepada diri saya pribadi. Tentu mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari sifat-sifat tercela ini, sehingga pelan tapi pasti kita akan semakin baik, dan semoga tergolong menjadi umatnya Rasulullah yang solihin, umatnya Rasulullah yang soleh dan baik, yang pada akhirnya nanti kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat terutama kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua. Ihdinas siratal mustaqim, Allah yuhibbuka wa yarda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.